إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Berada dalam majlis ilmu berarti kita mengingatkan diri kita akan akhirat. Berada dalam majlis ilmu berarti kita menyelamatkan diri kita dari fitnah dunia. Jadilah anak-anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia. Akhirat hidup yang sebenarnya, kekal abadi. Dunia sesaat dan seiring dengan berjalannya waktu semakin meninggalkan kita. Majelis ilmu mengingatkan kita akan dua hal ini, akhirat dan sekaligus dunia. Majelis ilmu mengingatkan kita untuk hidup mulia di negeri akhirat dan sekaligus membentengi kita dari bahaya fitnah dan laknat di dunia. Karena itu, siapa yang dimudahkan berada dalam majelis ilmu, maka telah dimudahkan jalan menuju akhirat. Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar menempuh sebuah jalan, yaltamisu fihi ilma, di dalamnya dia mencari ilmu, maka sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Pasti Allah mudahkan baginya dengan ilmu itu jalan menuju surga. Berarti menuntut ilmu itu apa? Kemudahan menuju akhirat. Berarti menuntut ilmu apa? Mengingatkan, bahkan mempersiapkan, mempermudah, meraih kemuliaan akhirat. Majelis ilmu Nabi namakan apa? Riyadul Jannah. Taman surga. Puncak kemuliaan akhirat apa namanya?
Riyadul Jannah juga. Seperti berada dalam majelis ilmu itu apa? Berada dalam majelis ilmu itu apa? Berada dalam kebun surga. Kalau dunia kebalikannya. Dan majelis ilmu adalah penyelamatnya. Ad-dunya mal'unah. Wa mal'unatum ma fiha illa dzikrullah wa ma walaha aw alim wa muta'allim. Dalam hadis yang dikuatkan oleh sebagian ahli hadis bahwa dunia ini terlaknat dan terlaknat pula semua yang ada di dalamnya. Terlaknat, dijauhkan dari rahmat. Dunia beserta seluruh isinya terlaknat. Illa kecuali dzikrullah wa ma walah. Mengingat Allah dan segala hal yang mengantar ke sana. Yang kedua, alim. Orang yang berilmu. Yang dengan ilmunya dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Au muta'allim, atau dia senantiasa belajar. 3 penyelamat dari laknat di dunia seluruhnya ada dalam majelis ilmu. Majelis ilmu, majelis zikir. Di situ kita diingatkan kebesaran kemuliaan Allah. Majelis ilmu, jalannya, tempatnya, muta'allim. Orang yang belajar. Melalui majelis ilmu, terbentuklah alim, orang-orang yang berilmu. Sumber keselamatan dari laknat di dunia, 3 ini seluruhnya ada dalam majelis ilmu. Sehingga berada dalam majelis ilmu, kita berada dalam benteng penyelamat dari fitnah, kekacauan, kengerian dunia itu sendiri. Dan sekaligus berada dalam majelis ilmu berarti kita telah mempersiapkan diri, bahkan hakikatnya kita telah berada dalam taman surga. Apa hubungan majelis ilmu dengan taman surga? 1, Nabi menamakannya tamah. Yang kedua, taman, lihat, taman surga tempatnya orang-orang yang tenang, bahagia. Taman majelis ilmu juga tempatnya orang-orang mendapatkan ketenangan, rahmat. Kalau orang pusing-pusing di rumah, di kantor, masuk ke dalam majelis ilmu, jujur mengejar, mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa taala, sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Turun as-sakinah, ketenangan. Akan dilingkup, diselimuti oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi terhubungkan taman surga di dunia, taman surga di akhirat. Yang lebih nyata lagi adalah apa yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam peristiwa perjumpaan beliau dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menitip salam untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita, ya Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Wa akhbirhum, beritahu mereka, annal jannah i'an, bahwa surga itu
tanah datar yang sangat luas. Wa ghirasuha, tanamannya, bangunannya, keindahannya, kehebatannya adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ingin memiliki surga di akhirat, miliki subhanallah, miliki alhamdulillah, miliki la ilaha illallah, miliki Allahu akbar, miliki zikrullah, dan terus perhebat, perbanyak. Dan di dunia, di mana kita mendapatkan hal itu? Dalam majelis ilmu. Di majelis ilmu, kita bersubhanallah, berla ilaha illallah, beralhamdulillah, berallahu akbar. Dalam majelis ilmu, kita terima, kita pahami, kita yakini, kita ucapkan, kita perhebat la ilaha illallah. Melalui majelis ilmu, semakin luas subhanallah. Melalui majelis ilmu, semakin indah alhamdulillah. Melalui majelis ilmu, Allahu akbarnya kita semakin dahsyat. Melalui majelis ilmu, la ilaha illallahnya kita semakin jernih, semakin bersih. Jadi terhubungkan langsung. Langsung terhubungkan. Majelis ilmu adalah benar taman surga. Itu bukan kata kiasan, sebagaimana yang kita sangka. Kiasan. Bukan. Muhammad Asad, singa. Bukan singa betul, tapi pemberani. Ini tidak seperti ini. Majelis ilmu, taman surga. Bukan kiasan. Benar taman surga. Sebab subhanallah dalam majelis ilmu. Langsung terbangun. Langsung tumbuh taman di sana. Kita mempersiapkan taman surga. Dan dalam apa yang kita dapatkan. Dalam apa yang kita dapatkan dalam majelis ilmu. Di dunia mirip dengan apa? Inilah yang para ulama sebutkan dalam ungkapan-ungkapan mereka yang beragam. Misalnya mereka mengungkap ada surga di dunia. Tidak akan masuk surga di akhirat kecuali yang merasakan surga di dunia. Majelis ilmu. Tapi ilmu yang sebenarnya. Jadi materi kita telah selesai. Iya, judulnya apa? Jadi anak-anak akhirat. Sudah itu tadi. Jadi apa? Jadi orang-orang yang memeriahkan majelis ilmu, menggiatkan majelis ilmu, yang mencintai majelis ilmu. Sebab itu langsung menjadi anak akhirat, langsung mempersiapkan tempatnya, surganya, pohonnya, mau kebun apa? Tergantung seberapa hebat subhanallahnya kita dalam majelis ilmu. Mau apa surga kita? Tergantung seberapa luas alhamdulillahnya kita. Mau bagaimana surga kita? Tergantung seberapa dahsyat takbirnya kita. Seberapa indah, seberapa jernih, murni, la ilaha illallahnya kita. Dan semua itu dalam majelis ilmu. Nyata, betul-betul nyata. Keindahan hidup di akhirat. Keindahan di dunia dalam majelis ilmu. Anak-anak akhirat itu bahagianya kalau terhubungkan dengan akhirat. Tapi kalau dunia bagi anak-anak akhirat itu seperti penjara. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia penjara bagi orang-orang yang beriman. Surga bagi orang-orang kafir. Kenapa? Karena jiwa anak-anak akhirat nanti tenang. Nanti bahagia ketika terhubungkan dengan akhirat. Dalam
majelis ilmu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memahami bagaimana menjadi anak-anak akhirat, maka ambil petunjuk Nabi, wasiat Nabi, perintah Nabi, hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hum fid dunya ka'annaka gharib au 'abiru sabil. Jadi kamu di dunia ka'annaka gharib, seperti pendatang atau abiru sabil, orang yang hanya singgah melintas dalam perjalanan. Orang yang hidupnya untuk akhirat adalah orang yang hidupnya di dunia seperti dua hal ini. Dia seperti pendatang. Bagaimana pendatang jamaah? Ayo, pendatang ke kota Gorontalo. Banyak-banyak pendatang ke Gorontalo, orang apa? Nah, orang Makassar. Orang Makassar, iya, datang ke Gorontalo. Rumahnya di mana? Di Makassar. Pasangannya di mana? Makassar. Anak-anaknya di mana? Di Makassar. Dia datang untuk mempersiapkan apa? Rumahnya. Itu pendatang itu. Mau kerja, mau cari uang, mau ini dan seterusnya itu apa? Dikirim kemana? Hah? Iya, ke Makassar. Kalau dia bangun rumah di sini, bukan pendatang namanya. Mau tinggal. Pendatang seperti itu. Cara berpikir pendatang, iya. Cara berpikir pendatang bukan bangun rumah, tapi dimanapun saya bisa hidup. Mungkin dia ngontrak 4x5, sementara di Makassar, satu lapangan bola rumahnya. Iya. Itu pendatang, cara berpikir pendatang. Sebab dia berpikir apa? Saya tidak menetap di sini. Saya mau menikmati saat saya kembali. Itu pendatang. Kalau orang seperti petunjuk Nabi SAW di dunia sebagai pendatang, maka pikirannya kemana? Kampung halamannya yang sebenarnya. Akhirat. Di dunia dia harus persiapkan rumahnya di akhirat. Pasangannya di akhirat. Kedudukannya di akhirat, kemuliaannya di akhirat. Betul-betul hanya hidup bagaimana untuk akhirat. Seperti pendatang. Pendatang jamaah itu cara berpikirnya, cari sebanyak-banyaknya, kirim sebanyak-banyaknya. Terus di perantauan hidup sehemat-hematnya. Iya tidak? Seperti itu pendatang. Coba hidup di dunia seperti itu. Cari sebanyak-banyaknya di akhirat. Kirim sebanyak-banyaknya di situ. Di dunia hidup sepas-pas betul. Persis sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Cari kata Allah, wabtaghi, cari apa yang Allah telah persiapkan untuk kamu. Itu disuruh cari. Apa itu? Ad-daral akhirah. Negeri akhirat. Perintah Allah, cari. Kumpul, perbanyak untuk akhirat. Baru menyusul, wala tansa, jangan lupa nasibaka minad dunya. Bahagianmu dalam kehidupan dunia. Sebab
Parlalu to dengkingan re. Kita perlu makan, perlu minum. Cari makan juga, cari minum perlu. Perlu tempat tinggal. Iya, perlu menikah. Iya, salah sedikit perlu dua. Ketawa itu kalau begitu pembahasannya. Yang cemberut, yang di belakang. Kita perlu lihat ayat ini. Wabatagi, cari, upayakan, maksimalkan. Apa? Fima atakallahu daral akhirah. Seluruh jalan untuk meraih apa yang Allah persiapkan untuk kamu. Apa itu? Ad-daral akhirah. Itu perintahnya. Jangan lupanya dunia. Kalau kita terbalik, cari banyak-banyak, kerja banyak-banyaknya, sekolah setinggi-tingginya, pokoknya. Tapi jangan lupa sholat nah. Jangan kau lupa sholat. Jangan kau lupa orang tuamu. Itu nasihat sudah paling top sudah. Itu nasihat paling hebat sudah itu. Yang ternyata yang terhebat di banyak masyarakat justru bertolak belakang dengan petunjuk Al-Quran. Al-Quran kejar akhirat. Sebab itu hidup yang sebenarnya. Persiapkan akhirat. Sebab di sanalah kemuliaan yang sebenarnya. Dunia, porsinya jangan lupa. Sebab pasti kita tinggalkan. Dan singkat, sesaat. Jangankan akhirat jamaah. Alam barzakh saja yang baru merupakan awal menuju akhirat itu sudah mengalahkan hidup dunia. Lihat jamaah. Orang hidup di dunia berapa tahun? Terus di alam barzakh berapa tahun? Kira-kira berapa tahun di alam barzakh? Allahu a'lam sampai kiamat. Yang jelas sekarang ada orang yang hidupnya hanya puluhan tahun di dunia, tapi di alam barzakh sudah ribuan tahun. Lihat di alam barzakh saja sudah sangat jauh berbeda dengan padahal alam barzakh baru pintu awal menuju akhirat. Apa dan bagaimana di alam barzakh, persiapan untuk itu kajian subuh. Sekarang fokus untuk akhirat. Ambil petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kum fid dunya ka'annaka gharib. Jadi kamu di dunia seperti pendatang. Pendatang jamaah. Penampilan secukupnya. Untuk apa? Semua penampilannya hanya berhubungan untuk apa? Untuk kampung halamannya. Nanti penampilan yang sebenarnya di kampung halamannya. Keluar semua itu setelan bajunya. Keluar semua model-modelnya sudah. Kebahagiaannya di situ. Ini yang saya dapat ini. Ini yang saya dapat ini di perantauan ini. Tapi kalau di sini orang akan dikenal mungkin sebagai orang yang sederhana atau orang ini, tetapi masya Allah di kampung halamannya dia juragan ternyata, dia ini dan seterusnya. Seperti itulah hendaknya di dunia. Atau abiru sabil. Jadi di dunia seperti orang yang melintas. Saya ingin ke Makassar. Lewat Parigi misalnya. Perjalanan hingga di Parigi. Tujuan saya di mana? Kemana? Makassar. Ketika saya singgah, ayo singgah apa? Orang yang singgah. Mau singgah apa?
Berapa lama? Singkat. Mungkin sekedar buang air kecil, isi makanan, ada penjual durian, sudah buka sedikit. Untuk apa? Untuk mempersiapkan perjalanan sampai ke tujuan. Abiru sabil, orang yang hanya tinggal di sebuah tempat, itu apa? Waktunya singkat. Sadar betul itu. Semua orang yang turun, apalagi naik bus, sebab terikat dengan rombongan yang lain. Naik bus ada waktunya. Terlambat ditinggal. Waktunya hanya sekian. Sudah. Berlomba-lomba ke WC. Yang mau sholat cepat. Pesan makanan. Setelah itu naik. Tidak terfikir. Tidak ada yang turun itu berfikir. Saya mau membangun rumah di sini. Kira-kira ada orang yang singgah itu berfikir, mau kok bangun rumah di sini nih. Turun, saya mau beliannya cangkul dulu. Mau menggali pondasi. Kalau ada yang seperti itu, kira-kira orang akan bilang apa? Akan dibilang apa itu? Dikali dia. Masuk rumah sakit Dadi. Makassar. Orang gila. Tapi jamaah. Dalam kehidupan dunia, banyaknya yang seperti itu. Banyaknya seperti itu. Hidup di dunia, lupa akhirat. Hidup di dunia, habis-habisan. Hidup di dunia, seolah-olah dia akan hidup selama-lamanya. Salah jamaah. Hidup di dunia harus di atas keyakinan bahwa dia hanya sesaat. Hidup di dunia harus di atas keyakinan bahwa adalah kesempatan untuk akhirat. Karena itulah hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin adalah orang-orang yang hidupnya hidup terbaik, hidup paling mulia, hidup terhebat, sebab sadar untuk apa hidup di dunia ini. Sadar untuk apa kehidupan singkat ini. Ingat jamaah, dunia sebagaimana namanya, dunia itu bahasa Arab, artinya singkat, pendek, rendah. Bukan lagi rendah, terendah. Dunia terendah, muannasnya lagi adna. Sudah yang paling rendah, muannasnya lagi. Itu dunia. Kalau orang menyadari hakikat dunia, maka dia akan merasa jijik hidup untuk dunia. Nabi SAW betul-betul memahamkan ilmu ini kepada para sahabat dengan beragam cara. Ayat Al-Quran dengan beragam cara. Bahkan perumpamaan. Hadits-hadits Nabi dengan beragam cara dan beragam perumpamaan. Di antaranya, Nabi dan para sahabatnya suatu hari keluar. Di tengah jalan, rombongan berhenti. Kenapa? Ada bangkai. Kalau bangkai jangan tanyakan aromanya, ulatnya, baunya. Ditambah lagi, kambing ini cacat. Hilang telinganya. Nabi SAW ternyata
tiba-tiba menawarkan kepada sahabat, siapa yang ingin membelinya dengan 1 dirham saja. Kecil. Tapi tetap penawaran. Ayo. Kalau seandainya ditawarkan ke kita, ada di sana di samping dekat sampai itu, kambing sudah mati. Ulatnya, baunya jelek lagi penampilannya. Kalau ditawarkan, ayo, siapa yang mau beli? 50.000 saja. Ayo, seekor kambing ini 50.000. Siapa yang mau? Atau gratis? COD. Banyak COD. Ayo, gratis. Siapa yang mau? Gratis. Langsung diantar. Tidak mau. Pasti akan merasa jijik. Sahabat rubah penawarannya. Itu tadi 1 dirham. Sahabat Nabi SAW rubah penawarannya. Kata Nabi, bagaimana kalau gratis? Ambil. Sahabat Nabi menjawab, karena Nabi yang bertanya. Kalau selain Nabi yang bertanya, tidak tahu gimana hebohnya. Nabi SAW bertanya. Mereka jawab, ya Rasulullah, hidup saja kami tidak akan beli. Hidup saja kami tidak akan mau. Sudah. Pertanyaan Nabi sudah masuk. Mendatangkan hasil. Apa hasilnya? Membentuk diri, pikiran, jiwa, sahabat. Bisa merasakan rendahnya, busuknya dunia itu. Di sanalah Nabi SAW memberi ilmu. La dunya ahwanu ala Allah min hadihi ala anfusikum. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dunia betul-betul lebih rendah bagi Allah Subhanahu wa taala daripada rendahnya binatang ini pada diri kalian. Bisa rasakan seperti itu? Rendahnya dunia? Yang bisa merasakan itu, itulah yang bisa menjadi anak-anak akhirat. Tapi kalau tidak bisa, akan terus tertipu. Terpedaya, tertipu. Terpedaya, tertipu. Terpedaya. Harus mampu merasakan itu. Bahwa dunia itu rendah. Rendah betul dunia itu. Tidak bisa disamakan dengan akhirat. Tidak bisa disamakan dengan akhirat. Jadi maaf, tidak boleh ada perkataan seimbangkan dunia dan akhirat. Apanya yang seimbang? Kuningan yang berbau dengan kuningan yang bernilai tidak sama. Ini kuningan deol. Satu. Dengan kuningan yang melalui proses pemanasan, emas murni. Ayo sama-sama kuning. Ayo pilih yang mana? Mau diseimbangkan? Mau diseimbangkan? Memang nilainya tidak sama. Haram menyamakannya. Apalagi membuat lebih tinggi. Apalagi kalau orang hidupnya ke situ, hatinya bergantung ke situ. Hati bergantung ke dunia, terikat dengan dunia, syirik. Nah, itu masuk kalau di asal agama. Justru perusak agama yang paling mengerikan itu dunia. Kalau orang baru belajar tauhid, baru belajar syirik, baru belajar, ini harus jaga tauhid saya. Tidak boleh. Jadi yang dia musuhi apa? Yang harus dihindari apa? Berhala, patung, ini, yang itu. Tapi kalau orang belajar kedahsyatan tauhid, justru musuh yang lebih mengerikan dari itu, setelah dia selamat dari ini adalah dunia itu sendiri. Dunia itu sendiri. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kalau dunia demikian rendahnya, terus akhirat, agama, demikian mulia dan tingginya. Bahkan, rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, sudah apa nilainya? Lebih baik daripada dunia beserta segala isinya. Belum lagi solat wajibnya. Solat yang lainnya. Ini baru solatnya, belum puasanya, belum ininya, belum itu, dan seterusnya. Orang yang berakal, hidup, beragama, untuk akhirat. Tapi sadar, porsi kehidupan dunia. Jangan lupa. Kalau ini terpahami, maka anak-anak akhirat adalah mereka yang sadar akan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul Malikul Haq. Al-ayah. Apakah kalian menyangka? Apakah kalian menyangka bahwa kami mencipta kalian sia-sia belaka, tanpa maksud dan tanpa tujuan? Dan apakah kalian menyangka bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Fata'ala Allah, Maha suci Allah, Maha besar, Maha mulia Allah dari berbagai sangkaan itu. Dia adalah Al-Malikul Haq, sang penguasa yang sebenarnya. 2 pertanyaan tadi, pengingkaran, maknanya jangan pernah menyangka kami mencipta kalian tanpa maksud. Harus kalian di atas keyakinan bahwa kami hidupkan kalian ada maksudnya, ada tujuannya. Ini yang pertama. Jangan pernah menyangka, ini yang kedua. Jangan pernah menyangka bahwa kami cipta kalian dan tidak akan dikembalikan. Kalian harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa hidup kita, keberadaan kita, diwujudkannya kita, pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah anak-anak akhirat. Sadar, dia pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadar, hidupnya untuk akhirat. Dan sadar, ada maksud besar, ada maksud utama dari keberadaannya di muka bumi. Apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Saya tidak mencipta jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mencipta hidup dan kematian ini. Kematian dan kehidupan ini tujuannya liyabluwakum, untuk membalak kalian, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling indah amalannya. Al-Fudail Ibnu Iyad dan para ulama lainnya menegaskan makna itu, bahwa ahsanu amala akhlasu wa aswabu, amalan yang terindah yang dengannya ada kematian dan kehidupan, maknanya adalah akhlasu, yang paling ikhlas, wa aswabu, dan paling benar. Jadi hidup dan kematian, hidup kita ini setelah itu meninggal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuannya bukan sekedar beribadah, bukan sekedar beramal, tapi bagaimana beribadah yang terbaik, beramal yang terbaik, ikhlas yang terhebat, dan betul-betul paling tepat di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini orang-orang yang hidup untuk akhirat. Karena itulah kekuatan keimanan terhadap akhirat itu pasti dasarnya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi maksud penciptaan kita. Terhubungkan. Maksud penciptaan kita untuk mentauhidkan Allah. Dan itulah hakikat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lihat betapa banyak dalam Quran dan hadits Nabi penggandengan keimanan kepada Allah dan hari akhirat. Digandengkan terus. Sebab tidak bisa lepas. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti beriman terhadap hari akhirat. Tidak beriman terhadap hari akhirat itu artinya apa? Ingkar juga, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa? Baik. Azan dulu. Ya, tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ayo kita ambil simpulan-simpulan penting bahwa menjadi anak-anak akhirat hakikatnya adalah hidup untuk akhirat. Dan hidup untuk akhirat itu dasarnya adalah karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala harus terus beriringan dengan beriman kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga menjadi anak-anak akhirat hakikatnya adalah hidup beragama dari awal sampai akhir. Tetapi di atas pikiran untuk akhirat.
untuk akhirat, untuk akhirat, untuk akhirat, akhirat yang besar. Itu hidup. Beda. Sebahagian orang sholat. Tapi sholatnya apa? Hitung-hitungannya dunia. Beda dengan anak-anak akhirat. Sholatnya, hitung-hitungannya akhirat. Bahkan bekerjanya, jadi pedagang, jadi pegawai, jadi apapun, asal jangan jadi-jadian. Jadi apapun yang bermanfaat, apapun yang halal. Pikirannya apa? Akhirat. Dan itu akan menjadikan hidupnya lebih dahsyat, lebih hebat, lebih bersemangat, lebih dari yang lainnya. Sebab yang lain apa? Dasarnya hanya apa? Kekuatan geraknya hanya apa? Hanya apa? Keuntungan dunia. Paling hebatnya apa? Orang yang pikirannya dunia saja, kehidupan. Apa paling hebatnya? Apa paling hebatnya pencapaiannya? Hidup, bahagia, masa tua. Itu. Saya ingin bahagia masa tua bersama pasangan saya, singgah di villa yang setelah itu datang longsor, banjir, mati. Dan banyak-banyak mati sebelum itu. Tertipu. Tapi kalau anak-anak akhirat, hidupnya apa? Hidupnya pasangan di akhirat, kemuliaan di akhirat. Sehingga etos kerjanya, semangatnya, perjuangannya, amalannya, itu lebih dahsyat, lebih hebat. Kalau anak-anak dunia sebagai pedagang, luar biasa kerjanya. Anak-anak akhirat sebagai pedagang, lebih dahsyat lagi kerjanya. Kalau anak-anak dunia sebagai pegawai, anak-anak akhirat sebagai pegawai, lebih dahsyat, lebih amanah lagi. Kalau anak-anak dunia sebagai pejabat, anak-anak akhirat yang sebagai pejabat, lebih hebat, lebih dahsyat lagi. Jadi dari sini terpahami, menjadi anak-anak akhirat, bukan artinya kita tidak kerja. Bukan artinya kita tidak punya kekuasaan. Bukan artinya kita bermalas-malahan. Bukan artinya kita tinggalkan dunia. Tetapi maknanya adalah kita sadar bahwa dunia sesaat. Kita sadar hidup yang sebenarnya untuk akhirat. Menjadi anak-anak akhirat adalah, hakikatnya adalah mengejar surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat melalui kehidupan dunia. Itu hakikatnya. Dan penduduk surga siapa? Penduduk surga ada penguasa, ada pedagang, orang-orang kaya, ada juga orang-orang miskin. Ahlul jannah thalatha. Penduduk surga ada 3 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1, dzu sultan, muqsit, mutasaddiq, muwaffaq. Yang kedua, rajulun rahim, raqiqul qalb, likulli dhi qurbah, wa likulli muslim wa muslimah. Yang ketiga, afif, muta'affif, dzu iyal. Penduduk surga ada 3. 1, dzu sultan, yang punya kekuasaan. Ini anak-anak akhirat ini. Penduduk surga, anak-anak akhirat. Ternyata penguasa. Tapi ingat, karena dia kekuasaannya untuk akhirat, lihat sifatnya. Muqsit, adil. Kalau anak-anak dunia, tidak akan bisa adil. Tidak akan bisa adil. Kalau dunia yang besar dalam kekuasaan, tidak akan bisa adil. Sebab bisa diarahkan oleh dunia. Tapi kalau akhirat, anak-anak akhirat, pasti adil. Tidak bisa dipengaruhi. Akhirat. Penguasa anak-anak akhirat, yang dia takuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia takut bagaimana saat menerima kitabnya. Dia takut bagaimana saat dibangkitkan di pada mahsyar. Dia takut bagaimana saat melintasi sirat. Dia takut surga atau neraka ini. Akhirat pasti adil. Terus mutasaddiq, senantiasa bersedekah. Orang yang paling hebat bersedekah seluas-luasnya itu penguasa yang bisa. Kalau orang kaya belum tentu. Berapa banyak orang kaya dihalangi bersedekah.
terbatas. Tapi penguasa, wih subhanallah. Dia akan dapat kemuliaan besar dengan sedekah. Tapi kalau penguasa anak-anak dunia, giliki. Pikir dia. Pikir betul. Kalaupun sedekah, terpaksa. Yang terpaksa itu pun luar biasa viralnya. Viral seluas-luasnya. Iya. Sebab dunia, pandangan manusia, pujian manusia, harta manusia. Tapi penguasa anak-anak akhirat, itu apa? Akhirat. Ini kesempatan, ini kemuliaan. Seluruh programnya adalah bagaimana berbagi. Seluas-luasnya, sehebat-hebatnya. Terus, muwaffaq. Diberi taufik. Programnya, keputusan-keputusannya, jalan-jalannya, langkah-langkahnya. Iya, program-programnya dan seterusnya. Di atas taufik. Petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejalan dengan fitrah. Dan itu sejalan dengan fitrah. Dan itu sesuatu yang paling masuk akal. Ajaran, prinsip, hukum yang paling masuk akal. Sejalan dengan fitrah. Dan paling membahagiakan. Dan paling mewujudkan keamanan. Dunia alam barzakh akhirat. Serta paling mewujudkan kedamaian, kesejahteraan. Adalah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disampaikan melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang kalahkan itu. Tapi yang bisa memahaminya dan mewujudkannya anak-anak akhirat. Kalau ini yang berkuasa, wah luar biasa. Taufik, kebaikan. Tidak ada yang bisa kalahkan pahalanya. Coba lihat 7 golongan yang mendapatkan naungan khusus di akhirat. Siapa yang pertama Nabi sebut? Imamun, penguasa. Penduduk surga ada 3. Yang pertama, penguasa juga. Itu anak-anak akhirat. Yang kedua, anak-anak akhirat jenis kedua. Penduduk surga. Lelaki yang rahim. Punya sifat kasih sayang. Sangat merahmati. Terus, raqiq qalb. Hatinya sangat lembut. Mudah tersentuh. Ada orang, nanti didorong. Dikasih semangat. Oh iya, insyaAllah saya menyumbang. Tapi ada orang, baru dia lihat, sudah tersentuh. Tidak perlu, mudah sekali untuk berbagi. Untuk siapa? Untuk semua kerabatnya. Jauh dekat. Untuk siapa? Untuk setiap muslim dan muslimah. Dia kenal atau dia tidak kenal. Hatinya luar biasa. Ini apa ini? Ini penduduk surga yang apa? Yang ada sesuatu yang dia miliki untuk dia bagi. Saling mengasihi. Saling merahmati. Ini penduduk surga. Berarti yang seperti ini apa? Pedagang. Punya proyek. Punya kebun. Punya ini. Wah banyak sekali. Bahkan mungkin punya pabrik. Punya ini. Tetapi apa? Sifat utamanya apa? Rahim. Raqiqul qalb. Perdagangan, keberhasilannya, kesibukannya dalam perdagangannya. Itu bukan jalan untuk dunia. Tapi jalan untuk akhirat. Bahkan dengan berdagang, Nabi SAW menegaskan. At-tajir, as-saduq, al-amin, al-muslim, ma'an nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada, yawmal qiyamah. Para pedagang. Yang jujur. Yang amanah, yang muslim akan bersama dengan para nabi, para siddiq, para syuhada pada hari kiamat. Coba lihat melalui jalur perdagangan bisa bersama dengan para nabi, para syuhada. Ini apa? Anak-anak akhirat. Terus yang ketiga, anak-anak akhirat. Kalau yang ketiga, tidak perlu punya kekuasaan, bahkan tidak perlu punya uang, tidak ada apa-apanya, tetap bisa menjadi penduduk surga. Dengan apa? Afif. Dia punya sifat iffah. Penjagaan dan kehormatan diri. Tidak mau, aku dong, kasih saya, aku dong.
Dia tidak akan meminta-minta. Dia tidak akan rendahkan dirinya. Terus muta'affif. Terus dia jaga. Walaupun sangat perlu. Ada kondisi boleh meminta. Darurat. Kita perlu. Boleh meminta. Iya. Tapi dia tetap tidak. Sifat iffahnya betul-betul dia jaga. Bahkan apa? Dia nampakkan seolah-olah tidak perlu. Padahal sudah sangat perlu sudah. Ini muta'affif. Padahal dzu'iyal. Banyak keluarganya. Banyak tanggungannya. Subhanallah jamaah. Menjadi anak-anak akhirat. Sebagai apapun kita. Maka jadi penduduk surga. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk akhirat, hidup sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk akhirat, hidup sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muhsin untuk akhirat, hidup dalam jabatan pekerjaan apapun yang halal, maka terbuka untuk meraih kemuliaan terbesar di akhirat. Dengan apa? Dengan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terakhir. Sebentar lagi bulan persiapan untuk akhirat akan menyongsong kita. Setiap hari, setiap waktu bagi anak-anak akhirat adalah kesempatan untuk akhirat. Tapi bulan Ramadan, bulan kesempatan totalitas untuk akhirat. Bersiap, berniat, berhebat. Ramadan kita semoga menjadi Ramadan terbaik dalam hidup ini. Dan jangan lupa bahwa sifat dari sifat utama anak-anak akhirat adalah mereka adalah orang yang paling pandai berdoa, paling cerdas berdoa, paling cinta dalam berdoa. Itu sifat dari sifat utama anak-anak akhirat. Anak-anak akhirat jamaah, anak-anak akhirat itu adalah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam haditsnya ketika menuntun para lelaki menikah. Tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukatirun bikumul umam yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, kalian nikahilah al-wadud, wanita-wanita yang memiliki sifat penyayang, kasih. Kita lihat menenangkan dan memang memiliki sifat kasih sayang. Nikahi wanita yang seperti ini. Terus sifat kedua al-walud, punya potensi anak yang banyak. Kenapa? Kenapa Nabi suruh menikah dengan sifat seperti ini? Lihat hikmahnya, lihat tujuan utamanya. Fa inni mukatirun bikumul umam yaumal qiyamah. Karena sungguh saya akan berbangga dengan banyaknya umat saya di akhirat. Ternyata tujuan pernikahan untuk apa? Lahirnya anak-anak akhirat. Karena itulah proses terbentuknya anak-anak akhirat itu pendidikan, pondok, dan dasar utama pendidikan harus kasih sayang, rahmah. Pusat utamanya di rumah. Kekuatan terbesarnya ada pada wanita, ada pada ibu. Yang menarik lebih jauh, ayo, pendidikan yang Nabi arahkan, pernikahan yang Nabi arahkan, yang dengannya ada pendidikan, tujuannya apa? Terbentuk anak-anak akhirat. Yang ternyata ketika Nabi menyebutkan anak akhirat itu, sifatnya coba lihat. Idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa min salat. Jika anak cucu Adam meninggal, maka terputus amalnya kecuali hanya dari 3 jalur. Alam barzah itu benteng kuat, tidak bisa ditembus. Tapi 3 ini bisa menembus barzah. Apa itu? Sedekah jariyah. Sedekah yang mengalir. Dia sedekah. Dan apa yang disedekahkan terus mendatangkan kebaikan.
Itu banyak bentuknya. Masjid, pondok pesantren, sumur, mushaf yang diwariskan, dan seterusnya. Terus, ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang teramalkan. 3, ini pembahasan kita. Waladin soleh. Ayo, apa sifatnya? Waladin soleh, apa sifatnya? Yada'ulah. Bukan sekedar anak soleh. Ada sifat khusus dari kesolehan yang bisa menembus alam barzah. Inilah anak-anak akhirat. Punya anak, ini tujuannya. Ya, Nabi akan berbangga dengan banyaknya umat. Ini sifatnya ini. Yang akan menjadi kebahagiaan bagi orang tuanya walaupun sudah meninggal. Anak soleh yang mempunyai sifat apa? Yada'u. Yada'u fil mudhari. Fil mudhari maknanya apa? At-hudud, tajaddud. Terjadi, berulang. Terjadi, berulang. Terjadi, berulang. Berarti sifat anak soleh apa? Terus berdoa. Terus berdoa. Pandai berdoa. Mahir berdoa. Doa adalah kecintaannya. Terkhusus doa. Lahu, untuk kedua orang tuanya. Tidak ada habisnya itu doa. Ternyata anak-anak akhirat itu apa? Bukan sekedar anak soleh. Tetapi apa? Anak-anak yang pandai berdoa. Singkatnya, anak-anak akhirat adalah anak yang termulia. Dan ukuran kemuliaan itu apa? Takwa. Iya. Anak-anak akhirat adalah anak-anak termulia. Dan ukuran kemuliaan itu apa? Takwa. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguh yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Sementara dalam hadis ini hubungannya dengan doa. Sementara dalam hadis takwa, akram, kemuliaan tertinggi di sisi Allah itu doa. Nabi SAW bersabda, "Laisa syai' akrama 'ala Allahi minad du'a." Tidak ada sesuatu yang akram, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala mengalahkan doa. Berarti apa? Mau jadi termulia, mau jadi paling bertakwa. Mau jadi paling bertakwa, harus jadi orang yang paling pandai berdoa. Makanya tujuan hidup harus berdoa, pandai berdoa, dan terus berdoa. Tujuan pendidikan, pandai berdoa, hebat berdoa, terus berdoa. Tujuan apapun, harus kembalikan kepada doa. Ini kata kunci. Mahir dalam doa, hebat dalam doa, mulia dalam doa. Dan persiapan terbesar masuk di bulan Ramadan adalah masuklah dengan doa hebat. Sebab hakikat Ramadan adalah kita dipanggil masuk untuk meminta. Sangat rugi kalau kita sudah dipanggil masuk, kemudian tidak pandai untuk meminta. Semoga bermanfaat. Pertanyaan. Bagaimana tanda seorang telah berlebihan mencintai dunia menurut Al-Quran dan Sunnah? Kalau berlebihan mencintai dunia, iya. Itu tandanya sangat banyak. Semua sifat penduduk neraka, orang kafir dalam Quran dan Sunnah, itu sifatnya. Itu sifatnya sudah. Hanya ada satu tanda yang paling mematikan. Yang saya akan sebutkan. Dan ini untuk saya, untuk jamaah, harus betul-betul pahami ini. Tanda ini kembali semuanya ke hati. Tidak usah dijawab, si anu begini, si anu begini. Setiap orang akan lihat dirinya. Tanda ini. Apa itu? Dunia betul-betul sangat dia cintai. Bahkan dunia telah memperbudaknya. Dia telah musyrik
karena cintanya terhadap dunia. Kalau ada tanda ini. Apa itu? Ketika cinta, ridho, benci dan marahnya karena dunia. Ridho atau tidak senang, itu semuanya orang tahu. Kalau dunia sebabnya, maka itulah, di situ anunya. Itu tandanya. Mengerikannya itu dunia. Itu tanda mengerikannya dunia. Itu tandanya apa? Dunia sudah jadi Tuhan. Dan ini pembahasan syirik. Ini namanya syirkun khafi. Syirik yang sangat halus. Syirik ini dibahas lebih detail dalam kitab Al-Ubudiyah. Dalam kitab Tauhid dibahas di satu bab saja. Tapi dalam kitab Al-Ubudiyah dari awal sampai akhir terurai. Lengkap di situ. Ini syirik. Nabi SAW bersabda, Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dirham, Ta'isa Abdul Khamisa, Ta'isa Abdul Khamila. Riwayat Qatifah. Ta'isa wantukisa, wa idha syika falantukisha. Lihat. Ta'isa, kata Nabi Ta'isa. Ta'isa jatuh, kepalanya yang kena. Jatuh, kepala yang kena. Apa terjemahannya itu? Kalau dalam bahasa Indonesia. Jatuh, kepala kena. Hah? Kalau bahasa Gorontalo apa? Kalau bahasa Makassar ada. Ammatun tattinting. Lihat, ini Nabi doakan celaka. Tapi dalam lafaz, lihat. Lafaznya, jatuh, kepala kena. Terus Nabi ulangi doanya. Dengan lafaz yang lainnya. Intakasa. Atau untukisa. Terjatuh kepala kena, terguling lagi. Terhantam pundaknya. Terus masuk doanya. Syika, kena duri. Lanjut doanya. Falantukisha. Durinya tidak bisa dikeluarkan bahkan dengan alat khusus untuk mengeluarkan duri. Tidak bisa. 4 lafaz celaka. Berurut-urut dengan lafaz yang berbeda. Lihat mengerikannya doa celaka di sini. Yang menunjukkan bahwa ini apa? Celaka berlipat-lipat dan tidak bisa lepas dari celaka. Siapa? Abdud Dinar. Hamba dinar. Lihat hamba. Bukan hamba Allah. Kalau hamba dinar berarti dinar Tuhannya. Ini musyrik. Hamba dirham. Dinar mata uang emas. Dirham mata uang perak. Khamisa, khamila, qatifah. Itu apa? Jenis permadani. Yang lainnya kain-kain yang halus, yang indah. Kebanggaan orang Arab. Hatinya terikat di situ. Nabi jelaskan syirik yang sangat halus. Di akhir hadis ini dia tandanya. Nabi sebutkan alamatnya. In u'tiya radiyah wa in muni'a sakhit. Jika diberi, dia ridho. Jika tidak diberi, marah. Itu artinya apa? Itu artinya apa? Dunia sangat besar sudah. Jadi Tuhannya sudah. Itu syirik. Syirik ini sangat halus. Dan syirik sekecil-kecil syirik lebih besar daripada membunuh, berzina, merampok dan seterusnya. Waspada ini jamaah. Dan ini ukuran jamaah, tidak ada yang bisa lari. Sebab dia apa? Ridha dan benci orang. Semuanya orang tahu. Semua orang tahu. Dan waspadai pendidikan, dakwah. Sebab awal-awal dakwah, dunia, pandangan manusia dan seterusnya, itu masih sepele. Tapi kalau sudah berkembang, lebih banyak uang, lebih banyak orang, lebih banyak pandangan, lebih banyak, itu bisa menghancurkan. Karena itulah dakwah wajib sewajib-wajibnya. Pendidikan wajib sewajib-wajibnya.
Awalnya harus di atas tauhid. Meningkat terus asa ilmu tauhid. Terus perhebat ilmu tauhid. Iya. Seluruh pengurus yayasan, seluruh pengurus pondok, seluruh ustadz, seluruh tanpa kecuali wajib sewajib-wajibnya terus bertauhid, tambah tauhid, seiring dengan bertambahnya itu. Kalau tidak, kita akan dihancurkan oleh cinta terhadap dunia. Alamat kedua, bagaimana pengaruh dunia dalam kehidupan? Maka lihat saat terbangun. Lihat saat terbangun. Iya, kalau terbangun langsung durian. Iya, begitu terbangun kebun duriannya langsung. Begitu terbangun rumah waletnya. Begitu terbangun langsung jabatan. Apa yang terpikirkan, apa yang diinginkan saat terbangun, itu nilainya kita. Itulah kita. Sebab saat terbangun, apa yang besar itu yang muncul. Karena itu bersyukur kalau kita saat terbangun justru masjid yang kita ingat. Berbahagia jamaah kalau saat terbangun keinginan beribadah kepada Allah yang kita inginkan. Nah, itu akan masuk ke dalam 1 dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan khusus. Rajulun qalbuhu mu'alliqum bil masajid. Lelaki yang hatinya terikat dengan masjid. Jadi cermati hal itu. Ini alamat singkat. Iya. Jadi sebenarnya alamat besarnya itu dilihat di hati. Alamat besarnya itu dilihat di hati. Kalau yang lainnya bisa menipu. Belum tentu hamba dunia orang yang berpakaian mewah. Belum tentu. Boleh jadi orang yang pakaiannya compang-camping justru budak dunia. Sebab hati. Kemana ridho dan bencinya? Alamatnya adalah ridho dan bencinya kita. Karena apa? Ketika hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala untuk akhirat, itu dia. Ketika dunia, itu dia bahaya. Baik, ini sedikit. Kalau alamat-alamat lainnya yang praktis adalah bertemannya dan siapa yang dia cintai. Berteman dengan siapa? Dan dia sukai siapa? Yang dia puji siapa? Kalau pemuja-pemuja dunia, itu dia. Iya. Sebab kecintaan dalam pertemanan itu tidak kemana-mana. Pasti sejenis itu. Pasti sejenis. Iya. Al-arwah junudum mujannadah. Al-mar'u ala dini khalili. Apa hukum isbal? Kapan dikatakan isbal? Isbal mengelurkan pakaian. Iya, sarung, celana, jubah di bawah mata kaki. Di bawah mata kaki. Nabi SAW mengatakan, ma asfala minal ka'bain finnar. Semua di bawah mata kaki, maka itu dalam neraka. Hanya mungkin ada orang yang belum tahu. Ada orang yang belum paham. Maka dipahamkan. Dan dalam memahamkan hal-hal seperti ini, jangan tergesa-gesa. Ada banyak sekali pelanggaran terjadi di tengah kaum muslimin. Jangan tergesa-gesa sampaikan sebelum sampaikan dasarnya supaya dia bisa paham. Bahkan banyak pelanggaran yang ada dalam diri kita. Kita sendiri tidak mau dikasih begitu. Ditegur di ini. Sebab apa? Kita belum paham di mana salahnya. Sikapi orang, tegur orang sebagaimana kita suka disikapi dan ditegur. Baik, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka